Al birru la yabla wal ithmu la yunsa. Masya Allah. Ini kalau terlibat kan itu Pak. Al birru la yabla wal ithmu la yunsa. Kebaikan itu tidak akan pernah pergi, hilang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aydan tanzilun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Wa qala aydan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wonten pasanipun sesepuhan aji sepuh dalam kesukaan studio ingkang kalih satu daging hormatan Bapak Bayu, Bapak Widarto, Bapak Sutiono, semoga datang studio jamaah Al-Husain malam Jumat Mushola Al-Huda Desa Ketawa Bejo rahimahumullah. Sepisan menggoda sakit amurakeun naos puji syukur kita ing saudara Allah Subhanahu wa taala. Ing atase mulipun Gusti Allah dhateng kita sedaya ingkang sangat gadahipun utaminipun iman secara Islam. Sarana kita berkati kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kalihipun salam salam kita sakunjungan datang usaha sana kita tujuan kita tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi ingkang umi Nabi kata sah kita dari kita mati. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun ing menjadi dinten akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ingkang mulia punika kita sedaya dening Gusti Allah dipun paringi kampil kangge nindaki salah setunggalipun dawuh saking pinten-pinten dawuhipun Gusti Allah. Jadi menika salat maghrib kanthi berjamaah wonten masjid atau mushola. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita napa ingkang fardhu napa ingkang sunah ingkang tansah dipun tampi dening Gusti Allah. Amin.
Lepas jamaah kita istiqomah tiap malam Jumat hadir wonten majelis ingkang mulya menika, majelis ilmu. Yaitu Sayyidul Ayam Yaumul Jumat. Dinten ingkang paling sae ing menika dinten Jumat. Boten lepat bahkan iki leres sari menawi malam Jumat kita kewagarakan pernah kadah masjid boten namung mriki mawon mereka masjid kadah ingkang nglaksanakaken pengaosan iku dalipun malam Jumat. Itu serem Pak. Bahkan kalau ada merah setunggal kembali dia menyampaikan dunia ini pengawasan yang paling kadang malam Jumat. Pengawasan yang paling kadang adalah malam Jumat. Niku betul-betul masjid, betul-betul musola menawi menjelang maghrib atau maghrib bahkan harus pada isya. Niku pengawasan itu benar-benar amargi menyempurnakan bedal, menggunakan bedal kan bisa es. Wabil khusus kaki talabun. Jamaah kami mulia, alhamdulillah kesempatan dalam punika kita saged maca. Nomor ikut dalu, nomor ikut siang. Kalau betul makalah ikut kesepahatan. Suatu ketika Ustaz menyampaikan itu, Bapak kita ikut siang dengan malam. Kebahasan itu kita katakan siang itu idza tala'ati syamsu minal masyriqi. Tatkala matahari telah terbit dari arah timur. Itu kita katakan siang. Kalau kita katakan malam, idza gharabati syamsu ilal maghrib. Malam itu dikatakan malam apabila matahari telah tenggelam. Nah kita yang di ufuk barat. Ya kan mobil kita pakai emang seperti itu keadaannya. Matahari terbit dari arah timur tenggelam di arah barat. Nah seperti yang berlaku ini, matahari tenggelam, hari mulai malam dan seterusnya. Nanti anak kita itu dari Tuhan Puspa itu satu bahasa yang sebetulnya belum benar. Bahasa yang benar memberi ilmu falaknya tepat. Terus itu telah meniku akan salah setunggal bidang ilmu asmalikun ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu tentang perbintangan. Itu dibahas secara mendetail. Kapan matahari, kapan bulan, gerhana. Itu bisa ditemukan dengan ilmu falak. Karena dari ilmu falak itu nanti jangan lupa dengan ilmu bisa menghitung waktu. Dan rupiah itu sama ilmu falaknya itu sama. Maka oleh itu berkata menurut ahli falak, malam itu adalah tatkala bumi berputar, matahari berputar, tetapi arah yang kita tempati itu berada di bawah, sehingga tidak terkena sinar matahari. Itulah yang dinamakan malam. Dan itu tempat kita berpijak yang tidak terkena matahari, itulah malam. Sedangkan siang ya sebaliknya siang. Siangnya tempat kita berpijak, tempat sekarang yang tersinari oleh matahari. Ibarat apa meter bumi ini ibarat semut, matahari itu ibarat sapi. Kita nak semut sarang sapi ini kok ada budi. Jelas akan sapi sebagai dari kita, bisakah bumi ini, bisakah semut itu menutupi sapi?
Betul. Walaupun ini semua di depan sapi, tetapi sapinya masih kelihatan. Begitu juga zaman yang tidak bisa kok bumi ini menutupi semua seluruh mata. Nah, karena matahari besarnya ribuan bahkan ratusan ribu atau berapa juta kali lipat bumi gitu. Ya, tidak akan menutupi. Ini misalnya semut, ini sapi, ini bumi, ini ke matahari. Maka jangan tertutup matahari. Tapi bumi ini ketika ini berbuka, kita yang tidak terkasih matahari, nah itu akhirnya di mata. Nah itu jamaah, masya Allah. Wow, lebih ini kok ternyata seperti itu bagian kecil dari ilmu, dan masih banyak lagi. Tapi di atas itu aku kan biasa ikut orang-orang dukun itu kalau terlalu dalam mempelajari ilmu falak, sedangkan kita dikatakan maksudnya nanti menjadi ahli nujum, ahli nujum paranormal, dukun orang pintar, itu bahasa itu harus itu yang sepuh gitu. Karena itu saking bisa dipelajari itu menghitung nujum, menghitung bintang, seolah-olah memulai masa depan. Padahal ini boten. Jangan kami melihat. Lalu menikah materi ini pun gitu. Kalau kutip saking setengah buku, setengah kita ini buku bahasa Indonesia gitu. Nah itu, kita nulis yang bahasa Arab. Kita masih bahasa Arab, mungkin kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu menikah hampir sebagian besar kita itu sudah ada terjemahan. Saya Bukhari, saya Muslim. Kitab hadis terutama menggunakan terjemahan. Kitab hadis, kitab fikih, kitab akidah. Ini sama kata dialih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Terus nanti kita sekijau. Ibaratnya pun menarik kita bukan sempat pondok. Kita ingin mempelajari kitab-kitab turos. Misalnya itu turos apa? Kitab turos itu kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama salaf, ini ulama-ulama terdahulu. Saat ini pun Imam Ibnu Hajar. Dan kan ulama-ulama khalaf, ulama-ulama khalaf itu ulama mereka modern yang ditulis setelah Imam Ibnu Hajar. Sampai sekarang, ini kita zaman saat ini tulis kitab asli pun kita khalaf yang modern. Kemudian kita salaf. Kutu-kutu ras kita terdahulu sering ulama salaf. Ngapa kutu-kutu ras sering ulama khalaf ini sama kata yang diterjemahkan. Inilah yang menjadi rujukan umat Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ini akan betul nih. Alhamdulillah Bapak Saudara nih. Khazanah keilmuan Islam ini sangat terjaga. Kitab-kitab yang dahulu masih tersimpan rapi di museum-museum. Bahkan Bapak-Bapak, tunggu ini onten salah setunggal daerah malah bukan ke Arab, setengah Asia, setengah Eropa, tapi daerah itu daerah kecil, aslinya pun daerah Sikit niku salah setunggal daerah di daerah gurun niku Pak. Betul kata sekitar ini tidak pernah kita ini, masya Allah. Indonesia tanah surga, betul tanah surga, Pak. Kita cepi kayu, pukul pohon itu, masya Allah. Nah, gurun ini Pak, masya Allah, menjaga sangat. Ternyata zaman ini zaman dasar nih Pak, betul kok tidak ada bisa gitu. Zaman saat ini daerah Sikit itu salah satu daerah mata negeri Afrika, Mauritania. Tanya nama negara itu Mauritania, negara bagian Afrika. Catat berikut Maroko, Aljazair, Afrika bagian utara. Ini udara pun gurun. Nah, kota Sikit itu telah menghasilkan ulama-ulama yang banyak.
Ulama-ulama sedikit bahkan mengajar agama, ilmu agama di Mekah dan Madinah. Masya Allah. Itu saya Afrika berkulit hitam. Masya Allah. Tapi hafalannya luar biasa. Temurikon itu umumnya 90%. Katakan hafizul Quran. Putra putri sedikit itu para penghafal Al-Quran. Dan kalau hafalan terkuat Al-Quran ini di sedikit sana. Di Mauritania. Afrika itu sebenarnya berkuat sana. Tidak menghafal itu. Kemudian kain ini Pak dibuat seperti tanda ini atau sholat itu ada tanda satir. Tanda satir itu tanda batas sholat. Terus itu mungkin dihafal. Nah, Bapak pernah mengenali YouTube. Ini ada bacaan viral tentang akidah surat Maryam. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Bacaan itu Pak, niku video asli pun niku anak-anak singkir terus ngaos kados mukabat. Terus guru niku tengah-tengah betul bercetak. Kita ampun sing ngaco apa sih? Apalagi baru khusyuk, kagak terus niku. Niku ternyata bacaan tentang singkir Pak. Kalau pertama dari kan niku pertama ngikut ini bacaan Quran Asia. Ternyata orang Afrika. Afrika kan begini. Saya sedikit niku. Mauritania niku. Masya Allah. Luar biasa. Ya, niku Pak. Ya mudah-mudahan ini Purworejo suatu saat ini. Purworejo mulia. Rasulullah itu kapan insya Allah lagi kita saling di rumah kaos otomatis Bapak Sri. Putra putri kita akan masukkan ke tempat ngaji. Akan kita jadikan hafizul Al-Quran. Kita jadikan para penghafal Al-Quran. Dan mereka gurun Pak, panasnya luar biasa, menghafalkan Quran siang hari. Bangunan itu berikut, namun tembok batu-batu biasa. Kesederhanaan hidup luar biasa. Sederhana banget. Tapi tidak menjadikan seseorang itu lemah untuk ngaji. Itu bukan malah semangat tiang-tiang mereka. Ya Allah. Kadang-kadang belum tidak terkontaminasi dengan adanya perubahan zaman. Terus ini hampir berapa teknologi belum tiba betul mereka. Terus sebagai yang lainnya fokus anak-anak saya sangat fokus. Itu orang tuanya itu malu kalau anaknya udah usia 7 tahun kok belum bisa ngaji di isi Bapak. Sampai 6 tahun kita usia TK kan, berarti belum SD kelas tunggal. Umur 5 Masya Allah, fase-fase. Bapak mungkin saya ada dicek sedikit. Lagamnya bacaan Qurannya indah. Nah itu mendengarkan itu langsung menusuk ke hati kita, betul-betul sakit langsung terasa. Kalau si pendengar ini kok, kalau kita merasakan ini ada ruhnya. Bacaan Quran itu seolah-olah ada ruhnya. Jadi memang itu asli pun tetap iman Pak. Memang kadang Quran itu tergantikan ngaos. Sebenarnya ngaos nanti iman ahli atau ahli tirakat. Insya Allah di Quran itu dibuat langsung bisa merasuk ke dalam hati. Bacaan Quran sendiri luar biasa. Dan bagi apa tinggalnya atas ulama-ulama ingkang mingkinya itu gelaripun asin kiti, berarti itu sedikit. Asin kiti, ini pun asin kiti. Kalau bukan batas apa sih terus itu betul. Pokoknya ini pun asin kiti. Itu sedikit asin kiti. Atas kita badai kita Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Al-Bantani Al-Jawi. Ternyata Pak, maknanya pun Al-Jawi. Kalau kita pahami, kalau kita tahu Jawa
Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu disebut Al-Jawi. Paman pun terus itu. Pas niku ternyata boten. Zaman rumiyin itu tak kala wonten gelaripun Al-Jawi. Niku sedaya Indonesia itu disebut Al-Jawi. Sampai Sabang atau Merauke, niku nak wonten ulama Indonesia. Niku menyimpen gelaripun Al-Jawi. Gitu. Rumiyin lagi. Terus terkenalipun Al-Jawi bahasa Indonesia. Tanah Jawa. Surah Jawa pucuk Papua, alim agama, ini berlari bersih Al-Jawi, bukan Al-Papua bahkan Al-Jawi. Nama saya juga aja dengan Kabawi, Gitu sih Al-Jawi. Iku rumiyin. Nah saat ini sampun tambahkan apa? Sampun tambah di kerucutkan lagi. Saat ini pun katakan Jawa nih. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Jawa, sampai Kalimantan, penduduk di Jawa, penduduk di Jakarta. Iya, itu Jawa, tapi Jakarta kita sejawa. Ya, Jawa Timur penduduk. Ini kan tentang nasib, untuk mereka nonton perpustakaan yang usianya ratusan tahun, ribuan tahun dari orang-orang dahulu. Kalau dulu naskahipun sampun Arabipun dengan tulisan yang kuno nih Pak. Sebenarnya saja kita Arabipun Arab Khot Osmani gitu. Di Quran itu Quran Osmani. Khotnya resmi Osmani. Bacaan-bacaan kita itu sampun disesuaikan dengan umumnya kita Pak. Nah kita mau tulisan Arab langsung bisa kita baca. Ini sudah mengalami penyesuaian. Wah nanti kok manuskrip yang sudah tua di situ itu terus bahasa Arab bahasa Arab zaman Badui kata-kata. Itu tidak mau orang-orang di sana, lulusan itu sudah dirawat di sana dan tidak mau dipindahkan. Kalau saya betul turun karena menjadi suatu kebanggaan mempunyai aset perpustakaan. Nah itu segala bidang keilmuan agama itu onten buku itu perpustakaan di kau ini. Nah itu betul rasa. Nah, ini dari kita. Kalau ngetik saking makalahipun pendidikanipun almarhum Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas. Allah ya. Nah, Pak Yunar, kita kenal Pak Yunar Ilyas Ketua Bidang Muhammadiyah. Pak Yunar Ilyas itu menyusun nak mengarang terus segede Pak. Mau dia baik, pas saya baca itu dia baik itu menulis saking berbagai karya di dalam para alim ulama. Terus Pak Yunar Ilyas ini mengambil beberapa makalah-makalah dari berbagai kitab. Ini pun diringkas, sandi-sandi pun di pada tanda dari Pak Yunar dikumpulkan menjadi satu buku. Asma pun buku-buku Ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Menarik buku besar Pak, itu via Ulumul Quran itu kata Ulumul Quran itu kata sangat itu beberapa versi. Nah, jadi Prof. Yunar Ilyas itu dikumpulkan menjadi satu, disusun dan judul buku nama Ulumul Quran. Malah ini pun adalah ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Terus Al-Quran Karim kita pun umat Islam teng mereka Masya Allah teng buku itu Pak di susun secara sistematis bagian-bagian pun bab-bab pun kanan. Ini kita kalau pada sekali kalau Badawi dan begini. Ini Prof. Yunar Ilyas dipertigakan nama-nama Al-Quranul Karim, nama-nama sinonim, nama-nama persamaan nama gitu, persamaan nama. Jadi kalau Pak Musa, bisa disebut Abi Humairah, Abi Aisyah, terus itu, sabi-sabi Pak Musa bisa dipanggil Abu Aisyah karena bapaknya Aisyah. Terus itu.
Jadi Al-Qur'anul Karim jemaah Allah mungkin Al Ustaz Ilyas niku enten gangsal. Ada 5 nama untuk Al-Qur'anul Karim. Selain 5 nama itu adalah sifat-sifat Al-Qur'an. Lalu Pak kita bahas namanya dulu Pak. Mungkin nak sifatipun soalipun kata sangat sebasa laku. Bahkan orang kecil itu Google itu seket itu laku bukan insyaallah. Itu nak ngapalakan seket untuk tidak 10 kali pertemuan gangsal itu nama-nama Al-Quran. Ingat seperti saja Pak, Al-Quran itu dikatakan, disebutkan namanya adalah Al-Quranul Karim. Asal-asal Al-Quran di Al-Quran yang langsung ada bunyinya di dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluuna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Ayat 11. Inna hadzal Qur'an. Quran dinamakan Al-Qur'anul Karim. Terus Pak, Quran itu Masya Allah setunggal nama Pak, yang tidak diambil dari bahasa Arab yang lain. Ini loh, terus itu keindahan nama itu Pak. Ini pula tentara. Biasanya pun kan sesuatu ini pun diambil dari kata kerja. Misalnya pun enten asmani pun salim, Pak Salim. Ini pun dibaca sebagai kata-kata salimah lalu fahuwa salimun. Ini pun makanya pun selamat, gitu. Pak Salim itu selamat terus, gitu. Ini juga. Dan itu kata-kata salim itu tidak sebagai salimah tapi Bapak untuk Al-Quran ini bukan dibaca dari kata kerja apapun. Bukan kok kalau ayat roh Quranan bukan. Kalau ayat roh kiroanan, gitu dari itu. Malah pun mau membaca kiroatan bacaan. Tapi betul saja kalau ayat roh terus Quranan. Asalnya bukan. Karena Allah itu berdiri sendiri. Nama sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu indahnya Quran. Dan itu riwayat yang paling jujur gak usah lupa. Dan sebagian ulama alim mengatakan Quran itu adalah ulun mamtiah. Setiap apa yang dibaca. Nah, ini kan nomor-nomor diwasuki Quran terus Quran. Tapi ini sebagian kecil ya. Tapi orang jumhur Quran itu berdiri sendiri. Wahyu ilahi kalamun qadim, pengendalian Gusti Allah al-munazzal yang diturunkan ila Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan sangat cocok relevan sepanjang zaman. Tahap butuh kiraan hutang pembacanya Al-Quran adalah dihitung ibadah. Bahkan mendengarkannya juga termasuk ibadah. Ini Quran. Terus, itu pertama itu Quran. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk untuk orang-orang yang ingin berjalan lurus hidup di dunia ini. Masya Allah. Aku tidak apa-apa. Yang belajar Al-Quran itu ternyata tidak hanya orang Islam. Orang di luar Islam juga mempelajari Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang disebabkan belajar Al-Quran, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, jadi masuk Islam. Kata itu, belum segede ini, kata. Benar, jangan dicek. Siapa saja yang masuk Islam karena mempelajari Al-Quran. Dari segala macam bidang ilmu. Segala macam bidang ilmu. Wa yubasyirul mu'minin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman bahwa akan mendapatkan pahala yang bisa mendidik. Pertama, asmaul Quran aja beli kok Al-Quran. Kali Ustaz Ilyas mendiko
Al-Quran disebut juga Alkitab. Alkitab. Wonten surat apa? Al-Baqarah ya. Jadi alif lam mim. Terus dzalika kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika kitab, itulah kitab Al-Qur'anul Karim. Kita terpilih sampai kitab sudah Qur'an. Alkitab awal-awal itu hanyalah kitab Al-Qur'an. Ini nak ketika itu santri. Ini kalimat dzalika kitab. Ini isyarat itu isyarat tebih. Betul isyarat cakap. Hadhihi ini cakap. Tilka dzalika itu. Ini tebih. Padahal Al-Quran itu dekat. Hikmah itu apa jamaah? Allah Subhanahu wa taala akan isi isyarat, isi petunjuk dengan itu, pembenaran itu adalah faedahnya litaqdim, untuk mengagungkan Al-Quran. Itulah Alkitab. Itulah Al-Quran. La raiba fihi. Boten wonten keraguan di dalam Al-Quran. Masyaallah. Terus kita boten kenging meragukan satu ayat pun, satu huruf pun di dalam Al-Quran. Kita harus yakin. Nah, boten yakin batal nanti begitu. Iman batal. Nah, boten yakin, saya tidak yakin dengan adanya surat An-Naml di dalam Al-Quran. Surat Sumut misalnya, saya tidak yakin. Itu batal Pak, gimana dengan Al-Quran itu jadi harus yakin 100% dengan isi Al-Quran dari awal sampai akhir. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Dan relevan sampai nanti akhir zaman. Dukun ini pola ikut zaman terus kuno, kok teknologi ini berkembang ikut terus kuno apa? Teknologi ini pun HW kan di KW, HP, tadi pun HP tadi pun laptop, Android, itu dan lain sebagainya. Semakin maju di zaman, Al-Qurannya masih sama. Al-Qurannya Rasulullah SAW, Al-Qurannya para sahabat, Al-Quran yang telah dibaca oleh Imam Syafi'i, dibaca oleh kita hari ini, dan nantinya dibaca oleh anak cucu kita sebelum hari kiamat. Itu sami Pak. Quran itu tesik 118 surah, tesik 30 juz. Belum berubah, tidak akan berubah. Nah, apa yang berubah Pak? Setunggal beberapa betul setunggal ayat, betul bisa setunggal surat, setunggal huruf kok dirubah. Huruf wah misalnya wallahu yuhibbul muhsinin, terus dirubah fallahu yuhibbul muhsinin misalnya itu pasti ketahuan konangan Pak, konangan. Nah, mulai saat ini kan hafiz Quran gitu. Ini mesti konangan. Betul-betul yang saya memasukkan Al-Quran. Nah, mulai kok setunggal ayat Pak, jelas suatu kan. Wa mukalifah alif panjang atau pendek nanti pun mawon. Aku ni pun mawon. Ini pun terus untuk berubah. Nah itu kami apa? Alkitab. Kaping 3 jika Al-Quran dikatakan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Furqan itu apa? Pembeda. Pundi ingkang leres, pundi ingkang lemah, pundi ingkang sae, pundi ingkang aman. Asmanipun Al-Furqan Pak. Jadi ini patut untuk surat Al-Furqan. Eksternal gue. Itu. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ayat pertama.
Maha suci Allah, Maha tinggi Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah yang telah menurunkan berulang-ulang Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul kepada hambanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamin nadhir. Supaya apa? Supaya memberikan kepada seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Habis kita semuanya sebagai manusia. Terus Al-Furqan membedakan pundi ingkang sahih, pundi ingkang boten sahih, pundi keimanan, pundi kesyirikan. Ini dalam Al-Quran akan jelas. Betul yang manfaatnya. Ketika depan Gusti Allah itu saya mesti saya. Ketika depan Gusti Allah aman itu mesti Allah. Saya Ibnu Abbas ketika depan. Itu nak bahasa Idazu. Itu akhir itu berikut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik maupun buruk pasti nanti akhirat akan melihat. Itu Ibnu Abbas. Ini kan dikatakan Pak Ustaz Ja'far. Rinti Ja'far oleh Ustaz itu ketika Ibnu Abbas kamu simpel banget Pak kalimat itu, hanya dua kata. Ketika kata al-birru la yabla wal ithmu la yunsa. Wah, ini kalau kalimat harus itu Pak. Al-birru la yabla wal ithmu la yunsa. Kebaikan itu tidak akan pernah pergi, hilang sia-sia. Itu Pak, beramal sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan meskipun tidak diambil orang lain, tapi itu ikhlas, maka kita akhirat bakal menangi ganjaran ibadah. Tentunya insya Allah menangi ibadah ibadah katakan kita akan tinggal ganjaran ibadah. Tidak pernah hilang, kebaikan itu tidak pernah hilang. Saya itu kesalahan tidak pernah hilang, tapi sering kita lupakan. Jika sama-sama itu apa? Wal ismu la yunsa. Dan keburukan itu tidak akan dilupakan. Maksudnya apa? Keburukan yang kita kerjakan ini juga tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita istighfar cepat-cepat, nanti tertulis terus. Sehingga nempel kepada kita Pak. Bisa ini, kenapa ini? Kalau kita Pak, kadang kita Pak sebagai manusia Pak, kalau kebaikan orang lain mudah kita lupakan. Ini maaf, kesalahan orang lain kita ingat-ingat terus kita harus menghadap dari itu. Wal ismulah insya keburukan susah untuk kita ingatkan. Ikuti kami, kalian boleh, kita boleh. Kesannya tuntas gitu. Setengah terus kawan yang menikah adikku, orang ibu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaganya. Allah akan menjaga Al-Quran dari seluruh pemalsuan, seluruh orang-orang yang ingkar, maka akan dijaga oleh Allah. Ingkang menggurah ke Quran. Ikutan video viral yang kamu kan menjaga Al-Quran. Wah, manusia itu kan. Ya seperti itulah Allah yang bermawar dijaga oleh Allah. Yang terakhir Al-Quran di menikah tanzil, at-tanzil. Al-Quran yang diturunkan. Nah, Allah itu sebagai peringatan. Yang terakhir at-tanzil ini adalah yang diturunkan Alkitab, Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asy'ara ini nazala bihi ruhul amin tanzilun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Asy'ara ayat 1 kali. Terus diturunkan Al-Qur'an Karim dan dari langit ini malaikat Jibril alaihissalam membawakan Al-Qur'an, membacakan kepada Nabi dan menunjukkan dan Nabi hafal. Malaikat Jibril Pak
Rasulul Al-Quran ini seperti siapa Pak? Seperti Ibnu Abbas. Masya Allah. Yang mirip sekali bacaan Qurannya adalah Ibnu Abbas. Ini semoga sahabat ngaji Isa, insyaallah kita lanjutkan secara sodal. Mugi-mugi akan manfaat pun. Untuk syarat dan kemudian pertanyaan ini dijawab di menurut ngaji Isa. Sampai jumpa di pertemuan saya insyaallah dan barokah. Kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.